Halo. Salam jumpa. Masih bersama Mr. Pisan. Dari Molucas EDU Training Center. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kita akan belajar materi struktur bumi. Mari kita mulai. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam mempelajari struktur bumi. Jelasnya simak video berikut ini. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang struktur bumi. Pertama, pembentukan tanah karena pelapukan. Tanah adalah hasil pelapukan batuan. Pelapukan batuan terjadi karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan tersebut berupa suhu, cuaca, dan tekanan udara, serta tumbuhan. Pengaruh lingkungan tersebut menjadikan batuan memuai, kemudian pecah menjadi batuan yang lebih kecil. Begitupun seterusnya. Batuan kecil pecah lagi menjadi batuan yang lebih halus. Kedua, jenis-jenis tanah. Tanah mempunyai beberapa jenis antara lain tanah pasir, tanah humus, dan tanah liat. Tanah pasir adalah jenis tanah yang gembur dan mudah dilalui air. Tanah jenis ini mengandung sedikit bahan organik yang berasal dari makhluk hidup. Hal inilah yang menyebabkan tanah pasir kurang subur. Tanah humus. Tanah jenis ini mengandung banyak bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan, sehingga sangat subur. Tanah humus ini ternyata dapat menahan air loh teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas struktur bumi. Bumi terdiri atas 4 lapisan. Dimulai dari yang terdalam, ada lapisan inti bumi dalam, lapisan inti bumi luar, selimut bumi atau mantel bumi, dan kerak bumi atau permukaan bumi. Lapisan inti bumi dalam merupakan pusat bumi loh. Diameter lapisan ini sekitar 2.600 km. Lapisan ini tersusun dari besi dan nikel padat. Tak heran kalau lapisan ini menjadi lapisan yang sangat panas. Lapisan inti bumi luar ini berada di atas pusat bumi. Ketebalan lapisannya sekitar 2.200 km. Lapisan ini tersusun dari cairan besi yang kental dan panas. Suhu lapisannya mencapai 2.200 derajat Celcius. Lapisan mantel bumi, lapisan yang berada di atas lapisan inti luar bumi ini, memiliki ketebalan sekitar 2.900 km. Lapisannya tersusun dari cairan silikat yang kental dan batuan padat. Suhu pada lapisan mantel bumi mencapai 3.000 derajat Celcius. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan kerak bumi, berada di atas lapisan mantel bumi. Bagian luar kerak bumi merupakan permukaan bumi yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Ketebalan kerak bumi ini mencapai 70 km. Pada lapisan ini sering terjadi pergerakan kerak bumi yang meneroboskan cairan silikat kental melalui celah-celah kerak bumi. Pergerakan inilah yang menyebabkan gempa. Lapisan ini mengandung mineral dan tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya. Diameter matahari mencapai 1.400.000 km. Matahari terdiri atas 4 lapisan, yaitu inti matahari, zona radiatif,
zona konvektif, dan fotosfer. Inti matahari didominan oleh gas helium dan gas hidrogen. Kepadatannya mencapai 150 kali lipat kepadatan air. Di dalam inti matahari terdapat reaksi fungsi, yaitu reaksi nuklir yang menjadi sumber hidupnya matahari. Suhu inti matahari mencapai 15,7 juta Kelvin. Zona radiatif. Zona radiatif ini terdiri atas ion-ion hidrogen dan helium. Kepadatannya mencapai 20 kali lipat kepadatan air. Zona ini berfungsi mentransfer energi dari reaksi nuklir menuju lapisan yang lebih luar. Suhu zona radiatif berkisar dari 2 juta sampai 7 juta Kelvin. Zona konvektif. Zona ini terdiri atas gas helium dan gas hidrogen dalam bentuk ion dan atom. Kepadatannya sangat rendah, yaitu 1/5 kepadatan air. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya air konvektif. Suhu zona konvektif lebih rendah dari zona radiatif, yaitu di bawah 2 juta Kelvin. Fotosfer. Lapisan permukaan matahari ini mengandung cahaya tampak dalam bentuk elektron yang selanjutnya bereaksi dengan atom hidrogen membentuk ion hidrogen. Ketebalan fotosfer berkisar dari puluhan hingga ratusan kilometer. Suhu fotosfer berkisar 6000 Kelvin. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Bagaimana video Naya? Jelas bukan? Lakukan tonton video tersebut 4 sampai 5 kali. Agar Anda bisa paham materi struktur BUMA Anda selanjutnya akan diuji dengan kerjakan sol berikut. Selamat semoga sukses. Kerjakanlah sol dalam bentuk benar salah. Kanlah sol pilihan ganda. Jangan sedih. Anda hebat. Belajar lagi dengan tonton video. Juga solnya ya. Selamat ya. Anda telah mengerjakan sol dengan baik. Berapa nilai Anda? Jangan sedih ya. Berapa nilai Anda? Anda hebat. Belajar lagi dengan tonton video. Juga kerjakan solnya ya.
Dua bentuk sol. Sudah anda kerjakan. Anda hebat telah selesai mengerjakan. Coba kerjakan lagi. Bentuk sol menyataan. Yes. 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 Senangnya bisa kerjakan. Yes, yes, yes. Berikut kerjakan sol bentuk akak kata. Kerjakan dengan santai. Jangan buru-buru. Baka sol dengan saksama. Selamat bekerja. Ini kelas berapa yang urusan? Aduh salah terus. Ya salah lagi. Aduh. Bim, bumi. Ini. K. Alba. Yes. Yes. Yeah. Selamat. Anda telah menyelesaikan. Pelajaran. Struktur bumi. Terus belajar. Ulangi lagi. Dan lagi. Salam hebat.